Sel telur produksinya di mana? Bapak buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Apa kabar? Sehat semua? Ada yang lagi sakit enggak? Alhamdulillah. Ya udah, tetap jaga kesehatan ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu supaya pelajaran kita atau kegiatan hari ini berlangsung dengan lancar ya. Yuk, mari kita doa sama-sama dengan menurut agama kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Di pelajaran ini kalau pakai meeting gini, kalau kalian mau screenshot juga nggak masalah ya. Misalnya nanti materi pas pembelajarannya kalian misalnya males nyatet, ya di screenshot juga boleh ya. Screenshot misalnya buat update status ya nggak apa-apa. Tapi jangan kalau kawannya lagi angop terus bawa screenshot, bawa share ya jangan ya. Ya udah. Ini coba Bapak share dulu sebentar. Wah, masih pagi bener ya, masih ada ayam ya. Ayamnya kesiangan itu kelihatannya. Masya Allah. Nampak enggak materi dari Bapak? Nampak Pak, kelihatan. Apa tulisannya? Kelihatan Pak. Ahmad Pradana, ini rumahmu mana, Mat? Ahmad? Walah hilang. Bina Bumi Pak. Oh, Bina Bumi. Sinyalnya bagus di sana, Mat. Kita meetingnya sebentar aja kok. Karena kalian belum nonton videonya, Bapak ulas sedikit ya. Sambil silakan disimak, kalau mau di screenshot silakan. Jadi kompetensi dasar pada materi kita itu ada dua, keterampilan sama kompetensi kognitif pengetahuan. Pengetahuannya yaitu menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Keterampilannya adalah menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Ini kemarin udah Bapak sampaikan ya. Kita masih sama selama masih di bab yang sama, KD-nya sama. Ya, materi kita mengenai sistem reproduksi. Sistem reproduksinya tepatnya pada manusia. Nah, di materi seperti ini Bapak harapkan kalian buang jauh-jauh pikiran-pikiran yang tidak-tidak ya. Ini kita pelajaran IPA kemudian mengenai pendidikan. Jadi bukan untuk mikir yang enggak-enggak gitu ya. Jadi kalian sudah dianggap sudah mulai ngerti dan kalian wajib paham khususnya nanti mengenai seperti ini sampai nanti ke kesehatan sistem sistem reproduksi kita. Ini peta konsepnya. Ya, dari sistem reproduksi manusia ini ada dua, pria dan wanita. Pria ini ada macam-macam, fungsinya macam-macam, nanti menghasilkan apa, wanita macam-macam menghasilkan apa. Yang jelas kalian sudah ngumpul tugas ya. Ada yang belum ngumpul tugas? Nah, kalau sudah mudah-mudahan sedikit paham, minimal yang sudah yang pria ya. Kemudian nanti yang wanita, kemudian kalau ketemu seperti apa, kemudian kelainannya apa, dan kesehatan organ reproduksi itu gimana dan cara menjaganya bagaimana. Lanjut.
Nah, ini yang awal-awal kemarin sudah sistem reproduksi pria sudah ngerti semua ya. Udah ngerangkum, udah paham. Bapak harapkan begitu. Jadi ini kurang lebih kalau yang nampak pada pria itu yaitu bagian penis sama skrotum, ya. Kemudian ini testis, tempat apa testis kemarin? Tempat menghasilkan. Betul. Siapa tadi ya? Dian ya? Oke. Kemudian dan lainnya, ada vas deferens dan seterusnya. Kita lanjut sekarang bagian sistem reproduksi pada wanita. Prianya sudah, sekarang ke wanita. Sistem reproduksi wanita ini pada wanita, ya, fokus ya. Terdapat sepasang ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan ovum atau sel telur. Kalau laki-laki kemarin sepasang juga, ternyata perempuan juga pabriknya juga 2. Namanya apa? Namanya ovarium. Ya, ovarium untuk apa? Untuk menghasilkan ovum atau namanya sel telur. Setiap ovarium punya saluran telur yang disebut sebagai tuba falopi. Jadi, setiap ovarium punya saluran telur. Jadi, ini ovariumnya ada 2, kiri kanan, ya. Kemudian ini untuk menghasilkan sel telur, ovum. Kemudian di ininya ada saluran telurnya. Ada saluran telurnya. Ini namanya tuba falopi. Saluran tadi ya ada bermuara. Jadi saluran tadi muaranya di uterus. Uterus itu namanya, atau kita biasa nyebutnya rahim. Kalau bahasa IPA-nya uterus. Ya. Kemudian ada namanya leher rahim. Dari uterus terus leher rahim atau disebut sebagai cervix. Ya, cervix ini berhubungan langsung sama tempat keluarnya bayi yang disebut vagina. Gitu ya. Jadi pertamanya ovarium punya saluran namanya tuba falopi. Bermuara di uterus atau rahim. Kemudian ada lehernya namanya cervix dan berhubungan sama tempat keluarnya bayi, tempat kita keluar dulu, ya. Kalau keluarnya normal ya, tapi kalau sesar enggak lewat situ. Tempat keluarnya bayi namanya vagina. Itu untuk sistem reproduksi wanita. Ini gambarannya. Ya, gambarannya diingat-ingat kalau kalau gambar kelamaan, sementara kalian screenshot aja dulu boleh ya. Pokoknya materi ini kalian screenshot boleh. Atau kalau kalian udah download di Classroom, sudah di Classroom ada. Nah, ini ovarium ya. Ovarium wanita punya sepasang, punya 2. Ovarium itu tempat apa tadi? Menghasilkan. Halo? Tempat menghasilkan apa? Ovum, telur, sel telur gitu ya. Sel telur, ovum. Kemudian ini salurannya. Ini ada pembuluh darah. Ini salurannya ya. Ini ovarium, ini salurannya. Kita lihat aja sebelah kiri. Kiri kanan sama kok. Kiri kanan sama. Tuba falopi, kemudian ini namanya rahim, uterus. Ya, ini uterus. Kemudian di sininya ada leher namanya cervix. Cervix ini berhubungan langsung sama vagina. Vagina ini tempat keluarnya bayi atau tempat kita keluar dulu waktu ibu kita, orang tua kita melahirkan kita. Bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut ya. Ya Pak. Nah, proses pelepasan ovum dari ovarium namanya ovulasi, ya. Pelepasan ovum, tadi kan kita punya ovarium, yang perempuan punya ovarium dong. Ovarium nanti melepas ovum, sel telur, yang dinamakan sebagai ovulasi. Di perjalanan ke uterus, jika ovum ketemu sama sperma di tuba falopi, ya, ovum akan dibuahi oleh sperma.
Proses pembuahan ovum oleh sperma disebut fertilisasi atau pembuahan. Ketika proses berlangsung, hanya kepala sperma yang masuk ke dalam ovum. Inti sperma bergabung dengan inti ovum. Jika telah ada satu sperma yang masuk ke dalam ovum, sperma lain tidak dapat menembus membran ovum. Dari penjelasan ini tadi, ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Oke, kita lanjut ya. Belum ada yang ingin tanya ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini gambarannya. Gambarannya, ini ovum. Ovum itu sel telur. Punya perempuan, wanita ya. Nah, ketika sudah matang, si ovum ini akan dilepas kan? Sama ovarium, dilepas. Perjalananlah dia kan? Nah, ternyata di perjalanan di tuba falopi tadi, ketemu sama sperma. Oke? Nah, sperma itu dari laki-laki, kalau ovum mungkin satu. Tapi kalau kalau perempuan itu satu ya, bergantian kiri kanan gitu ya kurang lebihnya ya. Tapi kalau laki-laki, sperma itu ada kurang lebih puluhan hingga ratusan juta. Bisa jutaan lah, ratusan ribu sampai jutaan. Kalau sudah ini, ternyata di perjalanan ketemu segerombolan sperma. Paham? Nah, sperma ini berebutan untuk menembus, membuahi ovum. Nah, kalau satu aja udah masuk, kalau satu sperma sudah masuk, maka yang lain tidak bisa masuk. Otomatis membrannya ngunci. Gitu ya. Jadi uget. Yang masuk cuma satu. Yang bisa masuk cuma satu. Umumnya begitu. Yang masuk pun hanya ke bagian kepalanya aja. Ini ada kepala sama ekor. Hanya kepalanya yang bisa masuk. Lepaslah, ada namanya inti sperma. Terus ovumnya punya inti juga. Inti ovum sama inti sperma ketemu, melebur. Jadi satu. Jadi si sel sperma sama sel ovum, inti ovum ketemu, melebur, dia jadi satu. Itu ya, paham? Oke, jadi kalau perempuan kurang lebih ovumnya cuma satu, kalau laki-laki punya ratusan ribu hingga ratusan juta. Jadi guys, maksud Bapak gini, hai para laki-laki ya, makanya kalau bergaul, atau perempuan juga sama, perempuan laki-laki kalau bergaul hati-hati ya. Karena hanya dibutuhkan satu saja itu untuk membuahi ovum. Dari ratusan ribu hingga ratusan juta, itu hanya perlu satu untuk membuahi. Jadi hamil. Paham? Jadi punya jabang bayi. Kemudian kita lanjut ke pertumbuhan dan perkembangan embrio. Nah, tadi kan inti sperma sama inti ovum ketemu toh, ngelebur jadi satu ya. Ngelebur jadi satu kita namakan sebagai zigot. Oke? Sebagai zigot. Zigot itu bergerak terus ya. Ingat nggak tadi ovum dilepas sama ovarium, telur dilepas sama ovarium, disuruh kemana? Melalui apa? Melalui apa? Saluran perempuan namanya apa? Salurannya tuba. Halo? Betul, tuba falopi. Kan disuruh ovum ini kalau udah mateng, kamu jalan ke sana, ke rahim, uterus gitu toh. Ternyata di perjalanan di tuba falopi ketemu sama gerombolan sperma. Dibuahi. Sudah dibuahi, jadinya zigot. Ya. Tapi tetap niatnya tetap, jadi kalau udah dibuahi, dia tetap jalan menuju uterus. Jadi di tuba falopi dia tetap berangkat.
Dari awal disuruh berangkat ya dia tetap berangkat. Menuju uterus, menuju rahim. Selama pergerakan menuju uterus, zigot ini membelah terus. Dari satu, kan pertamanya satu, nyatu. Jadi 2, jadi 4, 8, dan seterusnya. Lama-lama jadi sekumpulan sel yang dinamakan sebagai embrio. Pertamanya zigot, kemudian berubah menjadi embrio. Nah, di perjalanan itu dari zigot terus tiba-tiba berapa hari kemudian berubah jadi namanya embrio. Mereka tetap berjalan di saluran tuba falopi tadi sekitar membutuhkan waktu selama 5 hari, ya. 5 hari. Di hari kelima embrionya nyampe di uterus. Uterus itu apa tadi? Rahim. Embrionya nyampe lah di rahim. Paham? Di hari ketujuh embrionya nemplek di dinding uterus. Mudah nggak? Jadi ketemu jadi zigot. Jalan terus jadi embrio. Jalan lagi selama 5 hari nyampe di uterus. Di hari ketujuh, seminggu, embrio tadi nempel di uterus. Itu ya, nempel di rahim. Itulah calon jadinya kita-kita ini. Gitu ya, jadinya kita-kita ini. Suara Bapak masih terdengar? Oke, lanjut. Nih, prosesnya kurang lebih. Halo Windy. Nah, ini ovarium. Ovariumnya perempuan. Kalau udah mateng, ngeluarin ovum. Paham? Ngeluarin ovum. Disuruh terus ovum ini niatnya mau ke uterus atau rahim. Nah, jalan dia, di perjalanan ketemu sama sperma. Jadilah nih, sperma yang tadi banyak, yang bisa tembus cuma 1. Dari ratusan ribu hingga puluhan juta, ratusan juta, yang bisa tembus cuma 1. Yang biasa membuahi cuma 1. Artinya guys, kamu yang minder-minder, jangan minder. Kita ini semua adalah pemenang. Paham? Kita pernah bersaing dengan ratusan hingga jutaan sperma yang lainnya untuk membuahi ovum. Jadi bayangin, kita balapan dengan jutaan, ya, kita menang, yang menang. Berarti kan kita ini adalah yang hebat-hebat, ya, kita yang beruntung dan kita adalah yang hebat-hebat. Jadi nggak usah minder, ya. Kita ini adalah orang-orang hebat. Jadi kamu itu punya kehebatan, ya. Jadi kita semua itu adalah pemenang. Paham ya? Nah, setelah itu, ya, setelah dibuahi, jadilah namanya zigot. Nyatu kan, inti sperma sama ovum, jadilah zigot. Dia lanjut perjalanan. Zigotnya membelah, ya. Jadilah embrio. Perjalanannya nyampe lah di hari ke berapa? Waktu nyampe ke uterus tadi? Hari kelima, betul. Di hari kelima nyampe jadi embrio kan. Di hari ketujuh dia nempel lah di uterus, di rahim ibu kita. Nempel dia di sini, inilah berproses, ya. Ini dikasih makan sama ibu kita dan seterusnya. Ada pertanyaan? Lanjut. Oke, lanjut. Sebentar lagi. Nah, setelah hari ke-12, jadi calonnya yang jadi kita tadi, atau calon bayi tadi, di hari ke-12 terbentuk lapisan luar namanya ektodermis. Jadi yang tadinya cuma sel, kemudian menjadi embrio, ya, zigot, embrio, udah mulai lapisan luar, namanya ektodermis. Kemudian lapisan dalam namanya
endodermis pada embrio. Kemudian bentuk lagi bagian tengah-tengahnya mesodermis. Ini calon-calon organ-organ tubuh kita, ya. Calon kulit kita, calon organ tubuh kita, tulang kita. Inilah ektodermis, endodermis, dan mesodermis ini. Nih, di hari ke-7 bentuknya kurang lebih masih gini. Awal-awal nemplek di rahim. Ya, ini pembuluh darah ibu kita. Kemudian ya, di hari ke-9 dia udah mulai seperti ini. Tetap kita itu seperti ayam ya. Punya kuning telur, punya amnion, ya sama aja ya, kurang lebih seperti itu. Kalau pernah ngupas telur kurang lebih seperti itu. Kemudian kita punya lapisan di hari ke-16 udah mulai ada ektodermis, mesodermis, dan endodermis. Lihat, awalnya begini, jadi begini, jadi begini. Dia membelah diri terus. Jadi banyak. Nah, di minggu ke-8 ini kurang lebih berarti berapa bulan ya minggu ke-8 itu? 1 bulan paling enggak 4 minggu ya. Berarti kalau minggu ke-8 itu kurang lebih udah 2 bulan ya. Struktur umum tubuh dewasa telah mulai terbentuk dan plasenta juga telah terbentuk. Yang tadinya kita bentuknya nggak gena-gena, masih bentuk kayak endok. Lama-lama kita udah mulai membentuk seperti tubuh dewasa. Jadi sebentuknya udah mulai seperti ini. Ya, pembuluh darah ibu. Masya Allah ya, luar biasa ya. Kuasa Tuhan Allah Subhanahu wa taala ini di dalam tubuh ibu kita. Ibu kita itu merasakan ada sesuatu yang berbeda di tubuhnya. Dan kalian para wanita akan merasakan itu juga. Amin. Tapi nanti di saat waktu yang tepat ketika kalian sudah menikah ya, laki-laki dan perempuan ketika sudah menikah akan seperti ini. Nah, akan seperti ini. Kemudian amnion ya, ini bayi ya, sudah mulai seperti bayi kan ya. Nah guys, kalau kamu lihat sebenarnya kalau kalian browsing sebenarnya kurang lebih bentuk kita sama bentuk tikus, bentuk sapi dan lain sebagainya tuh ya waktu awal-awal tuh masih kurang lebih bentuknya sama aja. Mungkin gak sulit membedakan. Oh iki jane bayi tikus, oh iki bayi wedhus, bayi sapi, bayi boyo, apa ya? Yang melahirkan apalagi sih? Ya. Jadi kucing gitu ya, kurang lebih ya bentuknya sama. Ya, proses perkembangannya. Ayam pun sebenarnya ya seperti itu juga proses waktu diindoknya. Kemudian ya seperti ini. Udah mulai kuning telur. Ini udah mulai kelihatan ya bentuk baby ya, bentuk bayi. Ini yang sering diintipin sama ayah ibu kita ke dokter, mungkin USG pengen ngendangi anaknya. Ya Allah, bentuknya seperti apa ya anakku? Awal-awal bentuknya nggak genah, lama-lama kelihatan. Oh, lama-lama kelihatan hidungnya, ada yang lagi tersenyum dan lain sebagainya. Ini minggu ke-4, minggu ke-7, minggu ke-13. Ya, ini saluran nanti keluarnya kita. Ini dia tahapan perkembangan dan tumbuh kembang manusia. Jadi ya, dari pertama tadi sel inti telur sama inti sperma membuahi itu berkembang dan tumbuh terus ya. Sampai kita bahkan sudah cepot lahir, sampai nanti tua kita akan tumbuh dan berkembang. Gitu ya. Coba kamu lihat beda kamu. Fotonya lah misalnya, dari kamu bayi sampai kamu sekarang pasti ada perbedaan kan? Banyak. Kalau pertumbuhan berarti paling enggak yang tadinya masih mungkin cuman berapa? 40 cm, sekarang sudah paling enggak udah 150 cm, ada yang sudah 160 cm mungkin kan? Kemudian yang tadinya mungkin ya untuk laki-laki misalnya suaranya lama-lama sudah mulai memberat suaranya. Laki-laki udah mulai tumbuh jakun ya, itu berarti sudah mulai berkembang, paham? Kemudian perempuan juga kurang lebih sama. Laki-laki perempuan sudah mulai misalnya tumbuh bulu kemaluan, bulu ketek ya, bulu kemaluan dan lain sebagainya. Itu berarti kita tumbuh dan berkembang. Yang laki-laki perempuan mengalami puber. Sudah mengalami puber semua ya. Kalau laki-laki biasanya
tandanya mimpi basah. Kalau perempuan menstruasi, menstruasi pertama berarti sudah mulai ngalami masa-masa puber. Sudah ngalami semua biasanya ya. Ada yang sudah semua, ada yang belum? Oke. Gitu ya, baik laki-laki, perempuan sudah ada puber. Makanya kalau seperti itu berarti kalian itu sebenarnya sudah mulai bisa, tapi belum matang secara fisik, secara psikisnya belum. Jadi saran Bapak nggak usah aneh-aneh dulu ya. Nanti kalau sudah menikah, kalian sudah siap, sudah di usia matang, silahkan menikah. Tapi kalau memang belum, harapan Bapak jauhi dulu berhubungan antara laki-laki perempuan dalam artian yang tidak gitu ya. Bukan apa-apa, tadi jelaskan sel telur perempuan cuma satu, sel laki-laki itu banyak, bahkan yang dicari cuma satu aja ya. Jadi seperti itu, akan menjadi seperti ini. Jadi makhluk-makhluk yang ketika lahir itu sebagai kita waktu lahir adalah orang-orang yang belum punya dosa ya. Yang diharapkan, yang lucu, yang wow, amazing, yang diharapkan banyak orang, itu jadilah kamu ini, kita semua ini adalah harapan-harapan orang tua kita, adalah yang diimpikan orang tua kita maupun orang tua lain di luar sana. Aku pengen dua anak, banyak yang nggak bisa punya anak ya. Jadi kita harus bersyukur. Cukup ya? Ada pertanyaan? Nggak ada, oke. Bentar. Nah, Bapak mau tanya, coba. Nih, halo. Coba siapa yang bisa jawab? Coba jawab. Di manakah ovum terbentuk? Diproduksinya di mana? Ya, silakan. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ovum yang produksinya di mana? Sel telur produksinya di mana? No. Yang produksi ovum sel telur. Ayo. Iya, betul, di ovarium. Ini pabriknya. Kalau laki-laki pabriknya testis, kalau perempuan pabriknya adalah ovarium. Ada berapa? Ovarium punya berapa? Perempuan? Punya dua, punya sepasang. Ini loh, iki ovarium gitu. Kiri kanan. Ya. Misalnya yang pertama matang yang sini, ovumnya sini, di bulan berikutnya gantian yang sini. Produksinya gantian. Tuba falopi tempat apa tadi? Saluran yang ngubungin ke rahim atau Oke, mantap. Yang laki-laki ngerti ya? Oke, sekarang gantian yang ini. Ini basing ya, bebas. Mau laki-laki perempuan, bebas. Tempat menghasilkan sperma di mana? Menghasilkan sperma di mana? Apa, Dok? Afia yang jawab ya? Oke, iya betul. Tempat menghasilkan sperma itu di testis. Ada berapa testisnya pada pria? Testis pada pria ada berapa? Ada dua. Ndoke wong lanang ki loro. Ya. Oke. Ya, pabriknya
pabriknya sepasang, perempuan punya sepasang, laki-laki pun punya sepasang. Itu ya. Oke. Sekarang kalian sudah Bapak screen lagi ya sebentar ya, bentar aja. Oh, ada yang belum masuk ke Google Classroom? Tolong kawan-kawannya diajarin masuk ya, diajarin cara masuknya, ya. Nah, hari ini kalian ini, kan ini di depan saya tulisin, yang udah nulis nih Bayu Aji. Selamat datang, salam sehat, tulis kata-kata motivasi kalian untuk hari ini. Ya, untuk hari ini. Silakan motivasinya apa aja bebas ya. Yang penting sopan lo ya. Yang udah ngisi nih Bayu Aji. Engkaulah kami dapat membuka jendela dunia. Oke, baru satu orang. Nah, setelah belajar ini, silakan kalian kerjakan di bagian penugasan. Ya, nih di kelas work. Oh iya, anak-anak, nih. Ya, ini ada materi lagi. Materi yang tadi Bapak sampaikan ada di sini. Kalau mau download, monggo. Enggak ya, Bu, enggak apa-apa. Tapi kalau mau download nggak apa-apa untuk belajar. Nah, hari ini kalian silahkan kerjakan ini. Jadi udah belajar, kemudian kamu buka di Google Classroom, buka tes formatif. Yang kemarin udah ada yang ngerjain paling ya? Ini linknya Bapak ganti, paham? Linknya Bapak ganti, silahkan kamu kerjakan, ya. Mudah-mudahan nilainya 100 semua ya. Amin. Harus 100 lah, harus 100, harus. Nah, sambil simak sebentar lagi ada, itu nanti kerjakan. Nah, ini nih yang udah masuk 91 siswa, baru 91. Jadi masih ada 40 siswa paling enggak. Ya. Sambil kalian lihat, sambil tolong dilihat kawannya ada yang nggak ada gitu ya. Kalau ada yang nggak ada, tolong disampaikan, dibantuin biar kawannya masuk. Ini bowo gaming ki sopo iki. Ini kalau kalian pakai akun bukan belajar ID, namanya kadang aneh-aneh. Ladisa Melati, ini memang ada siswa kita Ladisa Melati ya. Nah, ini pakai nama-nama asli kayaknya ya. Ini nggak pakai belajar ID. Kalau yang kayak gini ini nggak pakai belajar ID. Ini kalian yang pakai belajar ID pasti ada tanda gini, undang orang tua. Nih. Bima, Guru Pratama, Revi, Alifa, Fatik, Bagas, Ridwan, Bagas, Amelia. Tapi ini beberapa ada sih ya. Beberapa pakai nama asli untungnya. Kalau nggak pakai nama asli nanti pas kamu ngumpul tugas, kalau pas nggak pakai Google Form repot. Oke, ada pertanyaan? Enggak. Oke, nanti untuk absen, ini kalau absen yang masuk di Google Meet, otomatis sudah Bapak absen. Otomatis kamu masuk di absen Bapak. Nanti Bapak share di grup ya, ada absen yang kalian perlu isi juga. Biar kawan-kawan yang nggak masuk Google Meet, itu ikut absen. Tapi kalau yang kalian masuk di Google Meet, otomatis beda ya penilaian Bapak. Paham? Oke, sekarang silahkan kalian ini, untuk hari ini cukup. Kalau ada pertanyaan silahkan share-share di grup, nggak apa-apa, mau japri Bapak silahkan. Paham? Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Sehat selalu ya. Senang lihat kalian ini, mungkin kita jarang-jarang bisa ketemu seperti ini, Bapak bisa ngeliat langsung. Coba sih sebentar aja, Bapak minta tolong. Halo yang masih aktif. Bapak minta tolong buka dulu kameranya sebentar.
sebentar aja ya. Minta titeni Rahmanda sebentar aja. Rahmanda, Jova, Devi ya. Nah kan kelihatan nih, Miss Manto, nggak apa-apa lah. Cuci muka sebentar nggak apa-apa. Tri Sugiarto mungkin masih di kasur. Kalau kalian pakai laptop enak nih, kayak bapak nih. Backgroundnya bisa variasi di belakang. Atau kalau kalian HP-nya iPhone, Apple, bisa juga diubah backgroundnya. Jadi di sini bisa, walaupun kalian lagi di kasur, kelihatannya wah. Dea, Rahma, tolong Bayu, Jova, Fajar, Zulita, Tri Sugiarto, biar Bapak Ciren, Nelly, April, Mega, pede aja loh, ya. Kan kita sekolahnya daring terus, nggak pernah kelihatan orangnya. Oke, ya udah. Paling nggak udah bisa ya pakai ginian ya. Ya udah. Oke, sip, mantap. Yuk, sehat semua ya, jaga protokol kesehatan ya Allah, jangan jauh-jauh dari kita kena COVID, dan jangan, kalau memang kena juga mudah-mudahan kita nggak nularin orang lain ya. Jaga prokes, masker, cuci tangan itu bener-bener Bapak saranin ya. Ya kalau yang udah kena ya jangan sok jagoan, kalau yang udah kena udahlah jaga diri ya, jaga diri. Makan yang sehat, makan yang bergizi. Pokoknya, oh iya, habis ini langsung sambil jemur-jemur ya. Kalau ini tadi langsung jemuran juga boleh ya, nggak apa-apa di teras sambil jemur-jemur supaya sehat. Oke? Cukup ya untuk hari ini ya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, silakan kalian pencet yang merah-merah.